Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan pelajaran kita di dalam membaca dan mengkaji risalah yang ditulis oleh Syekh Dr. Mahmud Al-Misri rahimahullahu ta'ala yang diberi judul Al-Fiqhul Muyassar lil Mar'atil Muslimah. Masih dalam pembahasan terkait tentang masalah tayamum jamaah sekalian, sampai kita pada permasalahan apakah jenazah atau mayat itu juga ditayamumkan tatkala tidak ada air. Ya, ilahnya karena tidak ada air, bukan karena tidak bisa menggunakan air. Karena jenazah tentu tidak bisa ditanya apakah bisa menggunakan air atau tidak. Ketika tidak ada air, sementara ada jenazah yang harus diselenggarakan atau harus diurus, maka apakah juga ditayamumkan? Maka jawabannya, kata beliau, yammamul mayyitu idza udimal ma. Jadi kalau tidak ada air, maka mayit juga ditayamumkan. Nah, jamaah sekalian, seperti yang kita ketahui bahwa memandikan jenazah itu hukumnya wajib bagi orang yang masih hidup, bukan bagi jenazah itu, tapi bagi orang yang masih hidup. Nah, sebagaimana yang juga kita ketahui bahwasanya tanah itu juga merupakan alat bersuci kalau memang tidak didapatkan air. Sehingga dengan demikian bahwa jenazah yang tidak ada air untuk memandikannya maka ditayamumkan. Kemudian beliau melanjutkan, kata beliau, mal ahwalul lati yubahu fiha tayammum. Kondisi-kondisi apa tayamum itu diperbolehkan? Jadi ada beberapa kondisi di mana tayamum itu diperbolehkan, dan tidak semua kondisi tayamum diperbolehkan. Kondisi yang pertama,
kata beliau, al-ula indan idamil ma'i sawa'un fis safari aul hadar, sawa'un kana al-musalli muhdithan hadatsan asghar au akbar. Jadi kondisi yang pertama dibolehkan tayammum padanya adalah ketika tidak ada air, sama hukumnya dalam keadaan safar atau mukim. Begitu juga sama hukumnya apakah orang tersebut berhadas dengan hadas yang kecil atau berhadas dengan hadas yang besar. Maka ketika tidak ada air, maka dibolehkan untuk bertayamum. Dan ini berdasarkan hadisnya Hudzaifah ibn Yaman radhiyallahu anhu, di mana beliau menyatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fuddilna 'alan nasi bisalas." Kita itu diutamakan atas manusia dengan 3 perkara. Dan kemudian beliau menyebutkan, wa ju'ilat lanal ardu masjidan wa ju'ilat turbatuha lana tahuran idza lam najidil ma'. Hadis diriwayatkan oleh al-Imam Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dijadikan untuk kami bumi sebagai tempat sholat, dan tanahnya dijadikan untuk kami sebagai alat bersuci ketika kami tidak mendapatkan air. Dan pernah terjadi, dan bagaimana dikisahkan dalam kasusnya Imran bin Husain radhiyallahu anhu, mana beliau mengatakan, kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safar. Dulu kami pernah di dalam sebuah perjalanan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa shalla bin nas, kemudian beliau salat mengimami manusia. Fa idza huwa bi rajulin mu'tazil, tiba-tiba kok ada seseorang yang menyendiri, yakni tidak ikut jamaah, tidak ikut melaksanakan salat bersama orang-orang. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada orang tersebut, ma mana'aka an tusalliya, apa yang menghalangi kamu untuk tidak sholat bersama, yani bersama manusia, bersama kami. Maka orang tersebut mengatakan, asabatni janabatun walama, saya lagi junub dan tidak ada air. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepadanya seraya bersabda, alaika bis-sa'id fa innahu yakfik. Yani kamu tayammum dengan menggunakan tanah, maka yang demikian itu cukup bagimu. Nah, ini kondisi yang pertama di mana seseorang dibolehkan untuk bertayamum tatkala dia tidak mendapatkan air. As-saniyah, kata beliau, keadaan yang kedua, idza kana maridun aw bihi jarhun. Kalau seseorang sakit atau dia punya luka yang kalau kena air akan memudaratkan atau menambah lama proses penyembuhannya. Kemudian dia tidak mampu menggunakan air baik untuk wudu ataupun mandi, ya, dimana tadi kondisinya kalau dia gunakan air akan memperparah sakitnya, lukanya, atau akan memperlambat penyembuhan lukanya, tentunya menurut yakni keterangan ahli kesehatan yang terpercaya. Maka kondisi yang seperti ini juga dibolehkan bagi seseorang untuk bertayamum. Dan ini
berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal gha'it aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba. Ayat ini jelas menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala, jika kalian sakit atau sedang safar atau sudah buang air atau sudah berjima dengan istri kemudian tidak mendapatkan air, maka hendaklah kalian bertayamum dengan sa'idan thayyiba. Ini atau ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa kondisi di mana orang sakit, Allah berfirman wa in kuntum mardo. Ya, syahid dari ayat ini adalah penggalan dari ayat ini. Dan dalam hadisnya Jabir radhiyallahu anhu, beliau menceritakan bahwa beliau bersama sahabat keluar safar, dan salah seorang dari mereka kena batu dan melukai kepalanya. Kemudian mimpi basah. Maka orang tersebut bertanya kepada sahabat-sahabat yang bersamanya. Katanya, hal tajiduna li rukhsatan fit tayammum. Apakah kalian mengetahui ada keringanan bagi saya untuk bertayamum? Mengingat ada luka di kepalanya. Faqalu, maka para sahabat ketika itu menjawab, ma najidu laka rukhsatan wa anta taqdiru 'alal ma. Kami tidak mengetahui ada keringanan untuk kamu di mana kamu mampu untuk menggunakan air. Faktasal, maka orang ini kemudian mandi janabah, diguyur kepalanya. Famat, kemudian mati. Mati lantaran air yang mengenai lukanya. Maka tatkala para sahabat ini sampai di Madinah, pulang dari perjalanannya, sampai bertemu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka pun mengabarkan peristiwa tersebut kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Maka Nabi mengatakan kepada mereka, qatalahumullah ala sa'alu idza lam ya'lamu fa innama shifa'ul ayyi as-su'al innama kana yakfihi an yatayammam. Ini hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dan yang lainnya. Ini bentuk pengingkaran nabi-nabi dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap orang-orang yang memberikan fatwa tanpa didasari pengetahuan, yang mengakibatkan kematian. Padahal kondisi orang tersebut harusnya dia mendapatkan keringanan untuk bertayamum karena ada luka yang mengangah di kepalanya, yang ternyata tatkala kena air itu memudaratkan dia, bahkan menyebabkan dia menjadi mati. Nah, sakit keberadaan luka yang kalau terkena air akan memperlambat proses penyembuhan atau akan memperparah sakitnya, maka kondisi yang demikian ini syariat Islam memberikan keringanan untuk tidak menggunakan air dan diganti dengan tayamum. Jamaah sekalian, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah,
Kondisi yang ketiga, kata Syekh Mahmud Al-Misri, as-salisa idza kana al-ma'u syadidal burudati wa ajizal musalli an taskhinihi. Ini kondisi yang dibolehkan seseorang untuk menggunakan atau bertayamum adalah apabila air sangat dingin dan orang yang mau sholat itu tidak mampu untuk menghangatkannya. Ya, tidak mampu untuk menghangatkannya. Kondisi air begitu dingin. Ada waktu-waktu ya di daerah-daerah tertentu mungkin di mana air masya Allah begitu dingin, suhunya sangat rendah. Nah, kondisi seperti ini, yang pertama yang harus diusahakan adalah bagaimana seseorang yang ingin sholat dan ingin menggunakan air itu untuk bisa berusaha menjadikan air tersebut hangat, entah itu dengan cara dipanasi atau yang lainnya. Nah, kalau dia sudah berusaha dan ternyata dia tidak mampu, tidak ada api, gak bisa menyalakan api, tidak ada alat listrik yang dimiliki ya, kalau sekarang ada istilah pemanas air yang biasa kita dapatkan di kamar mandi orang-orang yang memiliki kelebihan biasanya, atau di tempat-tempat seperti di hotel mungkin atau dan yang lainnya. Ini ada pemanas air, jadi orang bisa memilih mau mandi dengan air hangat atau yang dingin. Nah, ketika kondisi ini tidak ada, maksudnya ketika hal-hal yang seperti ini tidak bisa didapatkan, maka syariat juga membolehkan untuk bertayamum. Dan ini landasannya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah menurut kadar kemampuan kalian. Ya, tidak mampu untuk menggunakan air karena saking dinginnya dan tidak ada sarana yang bisa digunakan untuk menghangatkan air tersebut, maka boleh untuk bertayamum. Boleh untuk bertayamum karena itulah yang dimampu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum." Jikalau aku perintahkan kepada kalian terhadap sebuah perkara, maka tunaikan menurut kadar kemampuan kalian. Ya. Amr bin As radhiyallahu anhuma ketika diutus oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam sebuah peperangan yang disebut dengan Ghazwatu Dzatis Salasil, beliau mengatakan, ihtalamtu fi lailatin baridatin syadidatil bar. Aku mimpi basah pada suatu malam yang sangat dingin. Fa asfaqtu idza tasal au inik tasaltu an ahli. Maka saya khawatir kalau aku mandi saya akan binasa. Fatayammamtu summa shallaitu bi ashabi sholatas subuh. Maka aku tayamum, kemudian aku menjadi atau mengimami sholat subuh. Ini tatkala mereka Amr bin Al-As ini sudah sampai di Madinah, sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang menceritakan perihal tersebut kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi bertanya kepada Amr ibn Al-As, kata beliau, ya Amr, shallaita bi ashabika wa anta junub. Wahai Amr, kamu mengimami sahabat-sahabatmu dalam sholat sementara kamu dalam keadaan junub. Maka Amr ibn Al-As mengatakan,
Zakartu qawlahu ta'ala wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahim. Aku mengingat firman Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, janganlah kalian membinasakan diri kalian sendiri. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang terhadap kalian. Fatayammamtu, kata Amr, maka aku pun bertayammum. Summa shallaitu, kemudian aku sholat, sholat mengimami sahabat-sahabatku. Mendengar penuturannya Amr ini, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam senyum, ketawa beliau, dan beliau tidak mengatakan sesuatu apapun. Hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Fadhahika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam walam yakul syai'an. Maka Nabi ketawa dan tidak mengatakan sesuatu apapun. Diamnya Nabi, ketawanya Nabi mendengarkan penuturan sahabatnya ini menunjukkan bahwasanya apa yang dilakukan oleh Amr ibn al-As ini sudah benar. Kekhawatiran beliau untuk ketika dia belum menggunakan air akan membuat dia memudaratkan dia. Dingin yang begitu sangat. Maka kondisi seperti ini ketika perkiraan kuat mengatakan bahwasanya ketika menggunakan air akan memudaratkan, maka dibolehkan tayammum. Begitu juga kondisi misalnya seseorang khawatir dalam perjalanan, misalnya ada air dan jaraknya nggak terlalu jauh, tetapi kalau dia pergi, hewan tunggangannya akan kabur dan tidak ada juga tempat untuk menambatkannya. Atau mungkin dia akan ketinggalan rombongan di dalam perjalanan. Dan kalau ketinggalan rombongan akan memudaratkan dia. Dia tidak tahu jalan. Tentu ketika dia tersesat akan mudarat. Atau mungkin ada hal-hal yang lain yang menghalangi dia. Ada air, dia tahu di situ ada air, jaraknya nggak terlalu jauh, tapi di situ ada orang yang merupakan orang musuh dia. Ada musuh yang zalim, yang kalau dia datang ke sana akan dizalimi. Nah, kondisi-kondisi yang seperti ini jamaah sekalian juga dibolehkan tayammum. Dan ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Al-Imam Ibnu Hazm rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan di dalam kitabnya Al-Muhalla, wa man kana al-ma'u minhu qariban illa annahu yakhafu diya'a rahlihi aw fawta rafaqatihi aw hala bainahu wa bainal ma'i aduwwun zalimun. Barang siapa yang dekat dengan air, hanya saja dia khawatir kalau dia mengambil air tersebut, hewan tunggangan yang ditunggangi akan hilang. Itu kalau hewan tunggangan. Kalau sekarang mungkin kendaraan, jarak
ya jarak tempat parkir ya dengan air itu ya nggak terlalu jauh, tetapi jalannya terlalu susah sehingga nggak mungkin kendaraan sampai di sana, harus diparkir agak menjauh. Nah, di parkir dikhawatirkan ada pencuri ya. Dikhawatirkan ada pencuri, maka yang seperti ini yang dimaksud oleh Al-Imam Ibnu Hazm. Atau kata beliau, takut ketinggalan rombongan dalam perjalanan yang kalau ketinggalan akan memudaratkan. Kalau memudaratkan nggak masalah, dia tahu jalan, dia ngerti bahasa daerah yang akan dituju sehingga dia bisa sampai walaupun dia ketinggalan. Bukan ini yang kita maksud. Orang yang memang kalau dia ketinggalan rombongan, dia akan nyasar, dia nggak ngerti jalan. Atau ada yang menghalanginya berupa orang-orang yang zalim, yang kalau dia ngambil air di sana dia akan dizalimi. Maka yang seperti ini ya kata beliau, fa farduhu tayammum, kewajibannya adalah bertayamum. Kemudian mengatakan burhanu dzalika qaulullah ta'ala, dalil dari hal itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala, falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba. Jikalau kalian tidak mendapatkan air, maka tayamumlah dengan sa'idan thayyiba. Iya. Jadi orang-orang yang demikian ini dikategorikan orang yang tidak mendapatkan air, tidak mampu untuk mendapatkan air. Sampai-sampai Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu ta'ala mengatakan di dalam kitabnya Al-Mughni, walau kana al-ma'u bimajma'il fussaq takhaful mar'atu ala nafsiha minhum fahiya ka'adimatihi. Ini seandainya air itu ada di tempat berkumpulnya orang-orang fasik, dimana seorang wanita mau mengambil air tapi dia takut kalau di situ ada mendapatkan gangguan dari orang-orang fasik. Ya, wanita misalnya takut, mengkhawatirkan kehormatannya akan direcehkan ketika dia, maka kata beliau fahiya ka'adimatihi, maka wanita yang seperti ini ya kondisinya seperti orang yang tidak mendapatkan air. Kemudian beliau mengatakan, wa man kana maridun la yaqdiru 'alal harakati wa la yajidu man yunawiluhul ma fa huwa kal'adim. Dan barang siapa yang sakit dan dia tidak mampu untuk bergerak, dia biasanya berbaring, gak ada orang yang mengantarkan air kepadanya, maka juga kondisinya dia sebagai orang yang tidak mendapatkan air. Maka hal yang seperti ini juga diperbolehkan bagi orang-orang yang keadaannya demikian untuk bertayamum menggunakan air. Nah, ini penting untuk kita ketahui jamaah sekalian, sehingga kita tidak termasuk orang-orang yang menjerumuskan diri di dalam kebinasaan. Seorang wanita harus paham hal-hal seperti ini. Iya, ada air, tetapi tempat air tersebut di sekitarnya ada orang-orang fasik yang kalau melihat wanita, mereka ya syahwatnya langsung naik, kemudian mereka tidak segan-segan untuk menodai dan melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela terhadap wanita. Tentu kondisi yang seperti ini membolehkan bagi seorang wanita untuk tidak menggunakan air, tapi
ya dia dibolehkan untuk tayamum dan dia sholat dengan tayamum tersebut. Nah, timbul kemudian pertanyaan jamaah sekalian. Ketika orang di dalam safar atau perjalanan, apakah dipersyaratkan harus perjalanan yang panjang sehingga dibolehkan untuk tayamum, ataukah tidak ada perbedaan antara perjalanan yang panjang dengan perjalanan yang waktunya tidak panjang? Kata beliau, hal yushtaratu an yakuna as-safaru tawilan hatta yushra'a lil musafiri tayammum. Apakah dipersyaratkan safar harus panjang sehingga disyariatkan bagi seorang musafir untuk tayamum? Jawabannya, kata beliau, la yushtaratu dzalik, yang demikian itu tidak dipersyaratkan. Tidak ada perbedaan antara safar yang panjang dengan safar yang pendek. Selama dalam status musafir, maka seseorang bisa untuk bertayamum kalau memang dia tidak mendapatkan air atau tidak mampu menggunakan air. Dasarnya firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa in kuntum mardo au ala safarin. Tuh, Allah berfirman au ala safar. Kemudian Allah lanjutkan, falam tajidu ma'an fatayammamu. Dan kalian tidak mendapatkan air, maka tayamumlah. Allah Subhanahu wa ta'ala memutlakkan lafaz safar di dalam ayat ini. Ini menunjukkan bahwasanya bagi orang yang musafir, ketika tidak ada air atau tidak mampu untuk menggunakan air, boleh baginya untuk bertayamum. Sama saja safarnya panjang atau pendek. Ya, sama saja safarnya panjang atau pendek. Bahkan dalam riwayat sahabat Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu, bahwasanya Abdullah ibn Umar kembali ke Madinah. Ini dia pergi dari sebuah ke wilayah yang tidak terlalu jauh dari Madinah. Ya. Ketika hampir sampai di Madinah, beliau tayamum, kemudian mengusap wajahnya dan kedua tangannya, dan kemudian beliau sholat asar. Kemudian baru masuk ke Madinah. Dan kondisi ketika itu matahari masih tinggi, dan beliau tidak mengulangi sholatnya. Ini menunjukkan bahwa tidak harus safarnya panjang. Ya, karena Abdullah ibn Umar tidak jauh-jauh kalau meninggalkan Madinah. Ya. Tapi sudah masuk dalam kategori safar. Tetapi beliau tayamum ya karena enggak mendapatkan air. Dan sholat asar ya, sebelum masuk Madinah. Setelah itu beliau melanjutkan masuk Madinah. Masuk sampai di Madinah, matahari juga masih tinggi. Belum masuk maghrib. Ya, dan beliau tidak mengulang sholatnya, menunjukkan bahwa hal yang demikian ini diperbolehkan. Jadi tidak ada persyaratan bahwa safar itu harus panjang. Nah, bagaimana ketika safar itu tujuannya untuk maksiat, bukan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Apakah sah sholatnya orang yang bertayamum karena dia status safar, tapi safarnya diniatkan untuk
maksiat. Kata Syekh Mahmud Al-Misri, as-sahihu anna al-musafira yatayammamu fi safarihi idza 'adimal ma. Yang sahih bahwasanya seorang musafir itu tayammum ketika safar ketika dia tidak mendapatkan air. Sawa'un safara li ta'atin aw li ma'siyah, sama saja apakah dia safar dalam rangka taat kepada Allah atau dalam rangka maksiat. Ya, ada orang-orang yang safar kemana untuk judi, ya, safar kemana untuk nyabung ayam misalnya, dan kemaksiatan yang lainnya. Ya, maka tidak dipersyaratkan, tetap dia boleh untuk bertayammum. Karena kata beliau, li'annahu hukmun la yakhtassu bis safar, karena hukum tayamum ini tidak hanya khusus bagi safar. Fa ubiha fi safaril ma'siyati kamassi yaumin wa lailah, maka dibolehkan ya di dalam safar maksiat. Sebagaimana juga dibolehkan orang untuk mengusap, ya, hanya mengusap ini sepatunya ketika dia musafir. Tetapi dosa ya tetap dosa, karena dia ya melakukan kemaksiatan. Nah, terkait tentang masalah syarat dibolehkannya tayammum jemaah sekalian, ada beberapa yang perlu kita ketahui, bahwa syarat yang pertama dibolehkan tayammum ini wujudul mani min isti'malil ma, keberadaan penghalang untuk menggunakan air. Sudah kita jelaskan tadi, entah karena ketidakadaan air atau ketidakmampuan untuk menggunakan air. Yang kedua, duhulu waktu sholat, masuknya waktu sholat. Ya, masuknya waktu sholat. Karena kalau mau sholat harus suci. Nah, ketika tidak ada air, maka gantinya adalah tayammum. Ya, tayammum. Dan ini berdasarkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Amr bin Shu'aib an abihi an jaddih. Ini dari ayahnya dan dari kakeknya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuran, ayyuma adrakatni as-salah tamassahtu wa sallaitu." Dijadikan untukku bumi sebagai tempat sholat dan alat bersuci, maka dimanapun aku dimanapun waktu sholat, dimanapun aku ketika waktu sholat tiba, maka aku akan mengusap. Ini maksudnya akan bersuci, bertayammum, kemudian aku sholat. Ini maksudnya bahwasanya siapapun dari umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berada di muka bumi ini, kemudian datang waktu sholat dan dia dalam keadaan berhadas, entah hadas besar atau hadas kecil, ya, kemudian tidak mendapatkan air, maka tayammum. Iya, maka tayammum. Bahkan
tayamum bisa digunakan untuk lebih dari satu kali sholat selama tidak batal. Sholat duhur tayamum, sampai sholat asar pun juga belum mendapatkan air, tapi dia ingat bahwasanya dia belum batal, yani sholatnya belum tayamum yang pertama tadi belum batal, maka nggak perlu tayamum lagi, dia bisa langsung sholat. Ini dia bisa langsung sholat asar. Nah, ini jamaah sekalian, nah terkait tentang masalah itu masalah syarat-syarat yang ini dibolehkannya tayamum. Nah, pembatal tayamum sebagaimana yang kita sudah singgung pada pertemuan sebelumnya, bahwa pembatal tayamum itu sama dengan pembatal wudhu. Cuma ada tambahan bahwa didapatkannya air bagi orang yang tadinya tidak mendapatkan air, atau adanya kemampuan untuk menggunakan air yang sebelumnya dia tidak mampu untuk menggunakan air, mungkin karena sakit atau yang lainnya. Nah, ini tambahan. Yang lainnya sama dengan pembatal wudhu, ya kentut, ya buang air kecil, ya buang air besar, dan seterusnya. Ini semua membatalkan wudhu, maka itu juga membatalkan tayamum. Tayamum tadi ditambah 2 jamaah sekalian, bahwa kalau sudah ada air yang tadinya tidak mendapatkan air, atau kemampuan untuk menggunakan air yang tadinya tidak bisa menggunakan air. Nah, Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-sa'idu thayyibu wudu'ul muslim. Tanah yang baik adalah alat ini bersucinya seorang muslim. Wa illam yajidil ma'a 10 sinin, meskipun dia tidak mendapatkan air selama 10 tahun. Apa? Tayamum terus. Fa idza wajadahu falyattaqillaha wa limassahu basharatahu. Kalau dia tidak mendapatkan air, maka hendaklah bertakwa kepada Allah, dan dia mencuci atau menyentuhkan kulitnya dengan air. Ini artinya berwudu atau mandi kalau memang itu hadas yang mengharuskan mandi. Jadi ini hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwasanya tanah itu adalah merupakan alat bersucinya seorang muslim, meskipun berpuluh-puluh tahun dia tidak mendapatkan air. Sebagaimana yang kita ketahui jamaah sekalian, bahwa tayamum itu adalah menggantikan air, menggantikan wudhu, menggantikan mandi. Maka apa-apa yang dibolehkan bagi orang yang telah berwudhu dan bagi orang yang telah mandi juga dibolehkan dilakukan bagi orang yang telah bertayamum. Ya. Dia mandi karena junub, dia sholat, tidak ada air, berarti dia tayamum, dia boleh sholat dengan tayamum tersebut walaupun dia tadinya junub. Orang-orang bisa mengerjakan amalan-amalan sholat sunnah atau sholat wajib dengan wudhu atau dengan setelah mandi, maka sama juga dengan tayamum, maka dia juga diperbolehkan untuk melakukan ibadah-ibadah yang sunnah, sholat-sholat yang sunnah, sholat-sholat yang wajib dengan tayamum, selama dia atau tayamumnya tidak batal. Nah,
Nah, bagaimana dengan seseorang misalnya yang sholat jamaah, imamnya tayamum, makmumnya wudhu, boleh enggak atau sah enggak orang tersebut mengimami orang-orang yang berwudhu sementara dia hanya bertayamum? Jawabannya sah. Sah. Sudah kita sebutkan tadi kisahnya Amr ibn al-As. Dalam sebuah peperangan dia junub. Kemudian malamnya sangat dingin, dan dia tayamum karena khawatir akan mudarat. Dia jadi imam saudara-saudaranya atau sahabat-sahabatnya yang berada dalam satu rombongan tersebut. Dan ditegur atau ditanya oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sesampainya di Madinah, ya Amr, shallaita bi ashabika wa anta junub. Wahai Amr, kamu mengimami sahabat-sahabatmu sementara kamu junub. Kemudian beliau menyebutkan alasan kenapa beliau tayamum, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senyum dan tidak mengucapkan apa-apa ketika mendengarkan penuturan sahabatnya ini, menunjukkan bahwa boleh bagi seorang yang tayamum menjadi imam bagi orang yang wudhu dan sah sholatnya. Nah, jamaah sekalian, ada orang mau sholat, ada orang mau sholat, atau ada orang sudah sholat, dan dia sedang sholat. Tadinya dia tayamum karena dia nggak mendapatkan air. Tiba-tiba hujan. Hujan. Atau orang-orang misalnya yang tinggal di daerah-daerah yang punya air, anggaplah misalnya air seperti PDAM, tidak ada air sama sekali sebelum tadi dia memulai sholat, kosong, udah cari juga nggak ketemu. Habis itu dia memutuskan untuk tayamum karena daripada nanti waktu sholatnya habis, dia tayamum. Baru rakaat pertama keran bunyi. Kebetulan tadi dia putar keran dan dia nggak tutup. Air PDAM-nya ngalir. Dia baru di rakaat pertama. Nah, bagaimana sikap atau apa yang harus dilakukan orang yang seperti ini? Dia sudah sholat atau sedang sholat, baru kemudian ada air. Apakah dia wajib berhenti dari sholatnya, dia berwudu kemudian mengulangi, ataukah dia melanjutkan? Kata Syekh Muhammad Al-Misri, "Idza tayammama wa shalla, thumma wajada al-ma'a qabla khurujil waqti fa innahu la yajibu alaihi i'adatus shalah." Apabila seorang tayamum kemudian sholat, kemudian dia mendapatkan air sebelum habis waktu, fa innahu, maka dia tidak wajib untuk mengulang. Orang yang sedang sholat, atau orang yang sudah selesai sholat. Adapun orang yang belum memulai sholat, dia bertayamum, belum takbiratul ihram, keran bunyi, airnya sudah ngalir. Maka yang seperti ini kalau dia sholat dengan tayamum ini, sholatnya tidak sah karena kondisi air sudah ada dan dia masih belum sholat. Jadi dia harus apa? Dia wudhu. Otomatis ketika itu tayamumnya juga batal. Otomatis ketika itu tayamumnya sudah batal. Apa sandarannya terkait tentang kasus yang pertama, bahwa dia sudah sholat atau dia sedang sholat baru kemudian ada air?
Ini hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan kharaja rajulani fi safarin. Ada dua orang yang sedang safar. Fa hadaratis shalah, maka waktu salat pun tiba. Walaysa ma'ahum ma'un, maka mereka tidak punya air. Fatayammama sa'idan thayyiba, kemudian keduanya bertayamum. Fasallaya, kemudian keduanya salat. Summa wajadal ma, kemudian setelah itu mereka berdua mendapatkan air fil waqti, ini masih waktu sholat. Fa'a'ada ahaduhumal wudu awas sholat, salah seorang dari mereka itu ngulang sholat, dia berwudu lagi kemudian dia sholat. Walam yu'idil akhar, sementara yang satu temannya tidak mengulang. Kemudian kedua orang ini datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, menceritakan apa yang terjadi pada mereka. Maka Nabi mengatakan kepada orang yang tidak mengulang sholatnya, asabta sunnata wa ajza'atka sholatuk, engkau telah menepati atau menetapi sunnah dan sholatmu cukup. Ini sah sholat. Dan beliau mengatakan kepada yang mengulang sholatnya, lakal ajru marratain, kamu mendapatkan pahala 2 kali. Ini pahala sholat sahnya. Yang pertama sholat wajib, yang kedua dianggap sholat sunnah. Seperti itu. Jadi ini tentang dalil yang menunjukkan bahwasanya orang yang sudah terlanjur sholat kemudian ada airnya, dia tidak wajib untuk mengulang. Kalaupun dia mengulangnya, maka seperti yang dikatakan oleh Nabi tadi kepada sahabatnya, bahwa dapat pahala 2 kali. Makanya Al-Imam Ibnu Abdil Bar rahimahullahu ta'ala mengatakan, wa ajma'al ulama'u ala anna man tayammama ba'da an talabal ma' falam yajidhu thumma wajadal ma'a qabla duhulihi bis shalah anna tayammumahu batilun la yujzi'uhu an yusalliya bihi wa annahu 'ada bihalihi qabla tayammum. Imam Ibnu Abdil Bar dalam kitabnya Al-Istizkar mengatakan bahwa, dan telah sepakat para ulama bahwasanya orang yang telah bertayamum setelah dia mencari air dan dia tidak mendapatkan air, kemudian setelah itu dia mendapatkan air sebelum dia memulai sholat, bahwasanya tayamumnya batal. Ini dia belum sholat, tayamumnya batal. Kalau dia sholat dengan tayamum tersebut, berarti sholatnya tidak sah, dan kondisinya kembali sebagaimana dia belum tayamum. Nah, ini jamaah sekalian, kondisi yang perlu untuk kita pahami, bahwa orang yang sudah terlanjur sholat dengan menggunakan tayamum, setelah itu baru mendapatkan air, dia nggak wajib untuk mengulang sholatnya. Adapun yang belum sholat, dia sudah tayamum tapi belum memulai sholat, dan kemudian ada air, maka dengan sendirinya tayamumnya batal, maka dia harus wudhu, kemudian dia sholat. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa dipahami bagi jamaah sekalian. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.